Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang rancangan teknis dari sistem pencarian serta booking online dokter spesialis di apotik. Sebelum menjelaskan terkait hal tersebut, pada kelompok 1 ini beranggotakan Rosma Winda, Fauzan Amanullah, Hero Alfaizin, Yuni Eriza, dan Rosanul Fikri. Selanjutnya, di dalam rancangan teknis yang kami buat ini, yang pertama terdiri dari behavioral, yaitu gambaran perilaku yang dilakukan oleh individu atau kegiatan yang dilakukan itu apa saja. Pada sistem kami ini yang dapat dilakukan oleh pasien saat menggunakan sistem tersebut, yaitu melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian melanjutkan dengan mengisi biodata, kemudian pengguna juga dapat melihat profil dokter, melihat jadwal konsultasi, dan mendapatkan notifikasi jadwal konsultasi. Baik, untuk nomor 2 itu ada struktural, yang dimana unsur-unsur yang saling terkait pada sistem ini adalah next. Unsur-unsur struktural, unsur-unsur yang terkait pada sistem pencarian serta booking online dokter spesialis di apotek ini, yaitu merancang deployment diagram, komponen diagram, package diagram, dan class diagram terlebih dahulu agar mengetahui bagaimana keterkaitan cara kerja antar unsur sistem yang ada di dalamnya. Deployment diagram. Deployment diagram itu yaitu komunikasi antar perangkat. Di sini terdapat deployment diagram aplikasi sistem pencarian serta booking online dokter spesialis. Deployment diagram ini berfungsi untuk menggambarkan atau memvisualisasikan secara umum proses yang terjadi pada suatu sistem atau memetakan relasi beberapa komponen yang ada pada sistem tersebut. Jadi dalam deployment diagram ini terdapat 5 komponen, yaitu ada website, PC, web server, dan database server. Di mana websitenya yaitu sistem pencarian serta booking online dokter spesialis. Aplikasi ini digunakan oleh kliennya yaitu pasien, dokter, dan apoteker. Selanjutnya aplikasi ini akan dikembangkan oleh web server. Web server yang digunakan yaitu XAMPP. XAMPP ini merupakan perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Jadi XAMPP ini merupakan singkatan dari APC yang merupakan web servernya, MySQL sebagai database-nya, PHP sebagai bahasa pemrogramannya, dan Perl sebagai bahasa pemrograman. Selanjutnya web server akan dikelola oleh framework yaitu Laravel. Laravel ini menggunakan bahasa PHP. Selanjutnya web server akan diolah oleh database server. Database server yang digunakan yaitu database jadwal dokter dan database server MySQL yang akan diolah oleh APC. Oke, yang keempat adalah komponen diagram. Komponen diagram itu adalah hubungan antar komponen. Lanjut. Nah, di sini ada komponen diagram pada web yang dikembangkan terdiri dari backend dan frontend. Bagian backend ini merupakan sistem di balik layar yang menggunakan database dan server. Di sini ada frontend yaitu user. Yang pertama adalah user melakukan registrasi akun, lalu mengisi biodata, pencarian dokter, lalu cek jadwal dokter, lanjutkan dengan booking dokter dan notifikasi jadwal.
Yang kedua ada backend. Backend di sini ada database menggunakan MySQL. Lalu dilanjutkan ke web server. Ada di web server ada XAMPP. Itu software yang menggunakan software. Baik, selanjutnya package diagram. Package diagram merupakan salah satu jenis UML yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen model dari use case ataupun kelas diagram. Di sini di package diagram ini kami menggunakan XAMPP sebagai server dan htdocs untuk menyimpan file-file PHP dan HTML yang nanti akan dijalankan. Apabila data belum tersimpan pada aset, maka user harus sign up agar mempunyai user account dan user ID. Lalu apabila data sudah tersimpan pada aset, maka user hanya tinggal perlu login dan menuju dashboard untuk mengecek posting di aplikasi tersebut. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram sendiri merupakan diagram yang paling berguna di UML karena dapat menjelaskan atau memetakan struktur sistem dengan memodelkan kelas, atribut operasi, serta hubungan antar objek. Pada kelas diagram ini, sistem dimulai dari sign up, yang dimana dengan memasukkan username, email, dan password, kemudian dilanjutkan dengan kelas biodata, di mana kita mengisi NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, umur, nomor HP. Di sini pada biodata merupakan informasi pribadi dari user. Lanjut dari setelah mengisi biodata akan diarahkan menuju kelas database. Maaf, data pada biodata ini akan disimpan pada kelas database. Selanjutnya pada kelas pasien terdapat atribut username, notifikasi jadwal, nomor antrian, dan biodata pasien. Selanjutnya pada kelas apoteker ada atribut jadwal dokter dan juga biodata dokter. Untuk pada kelas dokter sendiri terdapat username, alamat, spesialis, dan juga jadwal dokter. Pada kelas pasien, apoteker, dan dokter, ketiga kelas ini dikelola oleh webmaster dan akan disimpan pada database. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.